Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan secara fisik, kekuatan secara akal, materi maupun kekuatan lainnya, adalah untuk melakukan pengabdian dan melaksanakan penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dengan segala problematika yang ada di dalamnya, merupakan sunatullah yang mesti dihadapi oleh setiap makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sunnatullah, berbagai ujian yang senantiasa akan dilalui oleh setiap manusia ini memiliki hikmah. Bagi orang beriman, ujian, baik itu sakit, baik itu kemiskinan, kekurangan, baik itu kematian atau ditinggal oleh seseorang yang tercinta dan tersayang, merupakan peluang dan kesempatan untuk menaikkan derajat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman semestinya sudah memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Ayat ini adalah kabar gembira tatkala orang beriman menghadapi suatu ujian, baik sakit, kekurangan maupun ujian lainnya. Kabar gembira ketika dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan ketegaran, tidak pernah komplain atau mengeluh dengan takdir dan ketentuan Allah, berupa as-sabirin, salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang bersabar dan tegar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan dunia yang singkat dan fana ini, akan senantiasa mendapatkan kucuran solawat, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta rahmat daripadanya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka dijadikan untuk dunia ini, untuk mereka dunia ini sebagai surga, sementara kehidupan dunia yang fana bagi orang beriman ini Allah jadikan sebagai penjara. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ad-dunya jannatul kafir wa sijnun lil mu'min. Dunia ini bagaikan surga bagi orang-orang kafir dan bagaikan penjara bagi orang beriman. Surga bagi orang kafir karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segala sesuatu yang disenangi oleh syahwat dan nafsu mereka. Karena itu Allah mengatakan, fala tagurrannakum hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia yang sementara ini kalian terpedaya dan tertipu. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur dunia yang singkat yang ditandai dengan kematian yang merupakan sunnatullah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, janganlah membuat kita terpedaya dan lupa untuk melaksanakan penghambaan kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan tujuan utama mengapa Allah menciptakan jin dan manusia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah kepada mereka, kalian akan dimatikan oleh malaikat maut yang diserahkan kepadanya tugas untuk mencabut nyawa manusia. Thumma ila rabbikum turja'un. Setelah kalian mengalami kematian, di hari kiamat nanti kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, entah dia adalah seorang rakyat biasa, manusia biasa, atau seorang pejabat atau seorang penguasa, orang yang dikenal luas maupun yang tidak dikenal sama sekali oleh masyarakatnya, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang sudah dilakukannya sewaktu hidupnya di dunia ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara bagi orang beriman, dunia ini adalah sejenun penjara. Karena setiap waktu orang beriman harus melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan, di tengah rutinitas, di tengah aktivitas yang padat, seorang beriman itu harus menundukkan nafsunya, harus mengalahkan dirinya demi untuk mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memenuhi panggilan Allah, menghadap kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya, ialah orang yang memahami hakikat dirinya sebagai seorang hamba. Ia tidak menghambakan diri kepada uang, ia tidak menghambakan diri kepada kekuasaan, ia tidak menghambakan diri kepada hawa nafsu, ia tidak menghambakan diri dengan pekerjaan apapun dan bagaimanapun besar dan kepentingannya, namun menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin zalim kepada manusia, termasuk apalagi adalah orang itu beriman kepada Allah. Orang itu taat dan patuh dalam melaksanakan syariatnya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak menghendaki dengan kesulitan yang kalian hadapi, dengan kekurangan yang kalian rasakan, dengan musibah yang menimpa kalian, Allah tidak menghendaki dengan semua itu kezaliman terhadap kalian. Tapi itu merupakan ujian bagi orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya untuk melaksanakan salat, ada waktunya untuk bekerja mencari nafkah, bahkan seluruh kegiatan 24 jam bagi orang beriman tercatat sebagai pahala apabila dia berangkat dari niat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan segala fasilitas dan sarananya. Bagi orang beriman tentunya dimanfaatkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Bagi orang beriman tentunya tidak dijadikan sebagai alat untuk bersenang-senang semata. Meskipun hal itu selama halal diperbolehkan, tapi lebih daripada itu semua fasilitas dan sarana yang Allah berikan, yang Allah penuhi untuk penduduk dunia bagi orang beriman, dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Bagi orang beriman, ketaatannya kepada Allah dibuktikan ketika bekerja, maka mencari rezeki, mencari nafkah yang halal, menjauhkan dirinya dari sumber-sumber pendapatan yang haram. Karena pengaruh daripada rezeki yang haram bagi orang beriman sangat terasa tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang beriman, makanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian yang halal, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian menyembah hanya kepadanya. Allah perintahkan yang masuk ke dalam perut orang beriman itu adalah makanan dan minuman yang halal. Karena makanan dan minuman yang halal itulah yang akan membantu orang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membantu orang beriman dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika yang masuk ke dalam perut itu adalah makanan atau minuman yang tidak halal, yang haram maupun yang meragukan dan syubhat, maka tentu implikasi pada ibadahnya dia malas, dia tidak disiplin dalam melaksanakan ibadahnya, dia melalaikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lama-lama dikuasai oleh nafsunya. Dan demikianlah tujuan iblis untuk menggoda, untuk merangkap, untuk menjatuhkan orang-orang beriman agar menjadi pengikut mereka. Iblis pernah berkata, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Tujuan, visi misi daripada iblis adalah untuk menyeru para pengikutnya agar kelak di hari kiamat
akan menjadi kawan-kawannya di neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala apinya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka orang beriman tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah. Justru ibadahnya kepada Allah bentuk syukurnya atas segala nikmat yang selama ini dilimpahkan. Kalau kita menyaksikan dan kita melihat di tempat ini, sangat berpeluang dan sangat berkesempatan emas melihat sebagian saudara-saudara kita yang terbaring sakit. Barangkali ada yang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan barangkali ada yang berbulan-bulan mengalami sakit di atas kursi roda atau di pembaringan. Lalu menyaksikan diri kita sendiri yang Allah berikan kesehatan, yang Allah jaga. Apakah tidak pantas kita bersyukur dengan cara ibadah kepada Allah? Apakah belum tiba waktunya kesadaran pentingnya kita kembali kepada Allah dengan melihat saudara-saudara kita yang terbaring sakit, sementara Allah jaga kesehatan kita, lalu kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita biarkan dan kita sia-siakan nikmat sehat ini, biarkan nikmat waktu luang dan kesempatan ini, kita sia-siakan semua rezeki yang Allah berikan ini dengan kelalaian melaksanakan tugas sebagai seorang hamba kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beriman kepadaku. Bukan berarti Allah tidak berkuasa menjadikan seluruh jin dan manusia itu beriman kepadanya. Allah sangat berkuasa untuk menetapkan mereka semuanya sebagai makhluk-makhluk yang beriman. Tapi Allah telah menetapkan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ketetapan Allah yang tidak akan berubah, sunnatullah tidak akan bergeser, akan memenuhi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mengapa demikian? Mereka diberikan Allah telinga, tidak diperdengarkan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Diberikan penglihatan, tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang diberikan panca indera, yang diberikan sarana melihat, mendengar dan memahami dengan hati, namun tidak menambah iman dan keyakinannya kepada Allah, Allah katakan balhum ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka adalah binatang ternak, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan pukulan. Ini merupakan teguran yang keras dan memiliki hikmah yang begitu besar untuk diri kita sendiri. Memiliki tujuan yang sangat agung dan mulia manakala kita menggunakan akal kita. Karena orang beriman, Allah ciptakan kehidupan dunia ini bagi mereka adalah kesempatan untuk menggunakan akal, semakin berpikir untuk menambah kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal yang mendalam, yang senantiasa berfikir. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang senantiasa berfikir siang malam, dalam keadaan duduk berbaring, dalam keadaan berdiri, dan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang Engkau ciptakan di dunia ini yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Maka pada saat kita melihat saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, kita lihat ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunggu sakit baru ingat kepada Allah. Bukankah selama ini Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita duit, Allah beri kita waktu luang, Allah beri kita hidup, dan Allah beri segala-galanya. Mengapa tidak sesegera itu kita ingat kepada Allah? Mengapa kita lambat untuk melangkah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tidak membuka hati dan akal kita untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul tidak tunduk kecuali hanya kepadanya? Sehingga selama ini kita betul-betul
telah memenuhi hidup kita, telah menghambakan diri kita bukan kepada yang menciptakan hidup, bukan kepada yang menciptakan diri kita, bukan kepada yang memberikan kita segala-galanya, tapi kita menghambakan diri kita kepada uang, kita menghambakan diri kita kepada kesehatan, sehingga terkadang ada orang yang diberikan kesehatan, dia selalu memperhatikan tubuhnya, tidak ada waktu kecuali untuk membentuk tubuhnya. Bagi orang yang diberikan uang, tidak ada pikiran, tidak ada hidup kecuali untuk uang. Sedangkan orang beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hidup ini adalah untuk hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba rupiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi ancaman, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qamisah. Celaka orang yang menghambakan dirinya kepada uang, celaka orang yang menghambakan dirinya kepada dirham dan dinar, dan celaka binasa bagi orang yang menghambakan dirinya kepada pakaian. Betapa banyak di antara manusia yang memperindah dirinya di hadapan orang lain dengan pakaian, dengan penampilan dan segala-galanya, tetapi ia tidak memperindah statusnya sebagai hamba Allah di hadapan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu baru dikatakan dia memperindah dirinya di hadapan Rabbnya tatkala betul-betul membuktikan imannya kepada Allah, yang merupakan karunia yang tidak ternilai. Siapa di antara kita yang mau menukar imannya dengan dunia? Barangkali kita mengatakan tidak ada, tapi pada kenyataan hidup kita, pada fakta, bahkan setiap hari, sehari-hari tanpa sadar atau dengan sadar, kita ternyata masih menghambakan diri kita dengan dunia ini. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang, masih banyak orang yang lalai untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang rapat di kantor, masih ada orang yang takut dengan atasannya, masih ada orang yang takut dengan seorang penguasa dan sebagainya, tapi tidak pernah dalam hatinya ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Fattaquni", takutlah kalian wahai manusia hanya kepadaku. Kepada Allah kita pantas takut. Kenapa? Allah memiliki neraka. Apakah kita tidak takut kepada neraka Allah? Di mana Allah mengatakan, "Fattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang kafir artinya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak yakin Allah sebagai Tuhannya. Itu definisi daripada orang kafir. Itu merupakan ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kita mengolok sebangsa dan setanah air mereka yang tidak beriman dengan kita. Jamaah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah ta'ala. Maka mari kita kembali memuhasabah diri kita. Muhasabah di dunia ini lebih ringan daripada dihisab kelak pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kamu sebelum nanti di hari kiamat Allah sendiri akan menghisab kamu. Kalau kita menghisab diri kita di dunia sekarang, kita masih bisa memperbaiki diri kita. Masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih ada duit, mumpung masih ada pekerjaan. Betapa banyak orang menyesal ketika bangkrut, ketika sakit, ketika kehilangan segala-galanya, baru dia mau kembali kepada Allah. Baru dia itu menyesal kenapa tidak dari dulu. Namun lebih aneh lagi, sudah diberikan ujian kebangkrutan, masih ingin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berat. Allah akan menghisab seluruh riwayat hidup kita. Tidak ada satupun yang lolos dari pertanyaan-pertanyaan Allah mengenai kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser dan melangkah kedua kaki manusia di hari kiamat sebelum selesai ditanya dari 4 perkara. An umrihi fima afnah. Kau sudah hidup untuk apa? Hidupmu di dunia ini 60, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu manusia lemah fisiknya, mengalami kekurangan dan pandangannya terbatas, penglihatannya terbatas, semuanya segala terbatas. Yang tadinya bisa makan minum dengan enak, ketika sudah mencapai umur tertentu, dokter mengatakan jangan. Sudah bukan waktunya untuk makan dan menikmati sebagaimana dahulu kala waktu masih kuat dan muda. Inilah hakikat dunia. Untuk apa lagi manusia mengejar dunia yang singkat ini, yang sudah di depan mata kita bisa buktikan.
ada kematian, ada angka kematian, ada angka yang sakit, maka menunjukkan dunia ini semakin tua. Kita sudah menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat dan semakin jauh daripada dunia ini. Waktu terus berlalu. An syababihi fima ablah. Ditanya tentang masa mudanya. Khusus Allah Subhanahu wa taala tanyakan tentang masa muda. Karena setiap manusia pasti pernah melalui masa mudanya. An ilmihi fima amila. Tentang ilmunya dihabiskan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana diperoleh? Apa pekerjaannya? Wa fima anfaqah, kemana dia gunakan? Ada dua arah khusus tentang harta Allah tanyakan kelak pada hari kiamat. Maka artinya apa? Kalau hari ini kita menghisap diri kita, hari ini kita menghitung-hitung amal dosa-dosa kita, kita timbang semua itu. Yang berlebihan kita kurangi, yang kurang iman dan takwanya kita tingkatkan. Maka pada hari kiamat itu lebih selamat, sebagaimana kata Umar bin Khattab, lebih selamat seorang itu ketika memuhasabah dirinya di dunia daripada kalau ada hari kiamat dihisab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai harta, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, harta yang halal, al-halalu hisabun wal haramu adabun. Manusia yang hartanya halal, sumbernya halal, digunakan untuk yang halal, tetap dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau harta itu ada yang haram? Maka beliau mengatakan azab, ujungnya adalah siksaan di neraka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka. Ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan orang-orang yang tercinta, bahkan kita ingatkan saudara-saudara kita seiman agar mereka mempersiapkan diri, menjauhkan diri daripada neraka. Jamaah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka memahami hakikat kehidupan dunia, memahami hakikat sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini adalah tumbuh hati, adalah obat hati yang barangkali selama ini kita lalai, yang barangkali selama ini kita menutup hati kita menutup telinga kita menutup pendengaran kita menutup penglihatan kita menutup akal kita memberatkan langkah kita. Maka mudah-mudahan khutbah yang ini bisa mengingatkan terutama kepada khotib sendiri dan kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa semua manusia merugi. Allah telah memvonis siapapun yang hidup di dunia ini merugi. Siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, orang beriman. Sepanjang ada iman manusia itu, apapun dan bagaimana statusnya, dia miskin, dia orang biasa, dia tidak dikenal sama sekali, dia bangkrut, kalau ada imannya dia tidak masuk dalam golongan orang yang merugi. Namun dia tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan Islam KTP, dia harus wa'amilus salihat, beramal saleh, taat kepada Allah Ta'ala, menundukkan dirinya bukan kepada uang, bukan kepada dunia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawasaw bil haqqi, saling ceramah menceramahi, saling mengingatkan melalui mimbar-mimbar, melalui khutbah-khutbah. Karena orang beriman itu ketika diingatkan dulu hatinya, kalau masih ada orang yang diingatkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, hatinya masih keras, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah orang-orang yang bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi derajatnya. Orang beriman ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran bertambah iman mereka. Kalau mereka disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kulit mereka itu merinding, bertambah iman mereka, yakinlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah kali ini bisa memberikan tumbuh hati kepada kita sekalian untuk menyiapkan bekal kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.